Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham MPMX ya atau Mitra Pinastika Mustika. Ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 24 Maret 2023 dan hari ini hari Senin tanggal 3 April 2023 harganya turun 0,41% jadi 1220 per lembar saham. Ya, saat ini memiliki corporate action itu nanti tanggal 6 ya, tanggal 6 atau 3 hari lagi itu ada RUPS ya teman-teman ya. Nah, kita akan cek dulu kinerja harga sahamnya. Kalau kita cek di sini ya, sebagian besar mestinya teman-teman itu floating profit ya. Kalau 5 tahun, 3 tahun, bahkan ini Baker 1 tahun ini kebanyakan floating profit. Namun kalau beli 1 bulan yang lalu ini masih ya nggak kemana-mana harganya ya, minus 0,81%. Untuk year to date sendiri sudah naik 8,93% dan harga tertinggi setahun terakhir ada di 1430, terendahnya di 885. Jadi ini lebih mendekati ke harga tertingginya teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham MPMX ini dari 4 analisa ya. Yang pertama analisa fundamental, kira-kira ini perusahaannya seperti apa dan kinerjanya seperti apa secara umum. Kemudian dari analisa seasonality, kira-kira harga sahamnya biasanya naik di bulan apa. Kemudian secara bandarmologi ya, kira-kira kenapa harganya naik, kenapa harganya turun, ada perpindahan saham dari mana ke siapa gitu ya. Kemudian terakhir teknikalnya kita akan membahas arah harga sahamnya ke depan. Oke, kita mulai aja teman-teman ya untuk company backgroundnya. Jadi kita kenal lebih dekat dulu dengan MPM ini ya, namanya PT MPMX ya. Ini sudah didirikan 87 teman-teman ya. Bidang usahanya tuh sepeda motor retail, distribusi sepeda motor, mobil, penjualan suku cadang sepeda motor, pembiayaan, asuransi dan lain-lain. Ya ini akan dijelaskan nanti lebih lanjut yang lebih simple. Ini sudah listing 2013 teman-teman ya. Jadi IPO price-nya 1.500. Kalau dicek sih belum pernah stock split ya, tapi nggak tahu juga apakah update atau enggak itu datanya. Kalau belum pernah stock split artinya ini masih di bawah harga IPO teman-teman ya. Harga saat ini. Nah, ini teman-teman ya sekilas mengenai MPM Group kita kenal lebih dekat, lebih jelas kalau visual seperti ini ya, MPM TBK ya. Itu memiliki 4 ya teman-teman ya. Yang pertama dia distribusi dan retail, kemudian ada transportasi, asuransi dan di sini finance ya. MPM TBK ini 99% dikendalikan. Jadi ini pengendalinya ya. MPM ini, MPM Rent, Insurance ini pengendalinya adalah MPMX ya. Namun ini ada finance, dia cuma entitas asosiasi, dia bukan pengendali karena kepemilikan sahamnya hanya 40%. Nah, ini tadi teman-teman ya, MP Mulia itu tadi apa? MP Mulia itu distributor tunggal untuk apa? Layanan purna jual dan suku cadang sepeda motor Honda khusus untuk wilayah Jawa Timur, ya. Kemudian untuk MPM motornya ini bisnis retail ya, dijalankan oleh MPM Motor. Ini penjualan, perbaikan dan purna jual juga ya di Jawa Timur dan NTT juga. Ya, kemudian MPRN ini persewaan ya, sewa mobil dan ada drivernya juga, ada asuransi, asuransi kendaraan bermotor, harta, konstruksi, uang, pengangkutan dan rangka kapal. Kemudian ada financing juga ya, pembiayaan. Ya, pembiayaan roda 4 bekas maupun baru, roda 2 baru, korporasi juga, ada elektronik juga. Ya, jadi ini entitas asosiasinya ini adalah yang dikendalikan oleh MPMX. Ya, jadi ini sekilas bisnisnya, ini kantornya teman-teman ya. MPM Mulia ada 277 dealer, MPM Motor ada 40 dealer, untuk persewaannya ada 24 kantor, asuransinya 18 kantor, dan financingnya ada 93 kantor. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerja perusahaannya seperti apa ya jangka panjang. Kalau kita lihat di sini, ya ini sempat naik, namun ini kembali turun lagi setelah COVID dan belum pulih ya teman-teman ya, belum pulih sebelum 2019. Kalau kita lihat di sini kinerjanya dibilang naik ya enggak, dibilang turun ya enggak. Jadi saya boleh simpulkan ini flat-flat aja teman-teman di sini-sini aja. Untuk laba kotornya bahkan cenderung turun, ya laba usahanya pun cenderung turun dan laba bersihnya ini juga sebenarnya kalau kita lihat 2022 ini lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya ya, kecuali 2018 ya kalau nggak salah ini pernah diinvestasi anak usahanya. Sehingga laba bersihnya itu lebih tinggi daripada laba usahanya. Kan nggak mungkin ya, pasti ada di luar operasional. Oke,
Ini adalah struktur pendapatan teman-teman ya. Kalau kita lihat beban pokok penjualannya ini setiap tahun malah naik ya teman-teman ya, dari 2017 ke 2022. Ya, untuk beban usahanya menurun ya, untuk penghasilan beban lain-lainnya ini naik teman-teman ya. Laba bersihnya kalau kita cek 2,6 ke 5,2 naik ya, dan ini 2018 pernah mencapai 23,3%. Namun kalau ini di take out ya, maksudnya ini kan anomali ya, di take out berarti rata-rata sebenarnya laba bersihnya ini kecil teman-teman ya, hanya 2%, 2%, 1%, 3%, 5%. Di bawah 10%, kecil ya terhadap total pendapatan. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya teman-teman ya. Kalau pendapatan ini turun tipis ya, laba kotornya juga turun. Namun laba usahanya naik ya, laba usahanya naik kenapa? Karena tadi beban usahanya turun teman-teman ya. Ini beban usahanya turun sehingga laba usahanya terlihat naik ya. Kemudian ada penghasilan atau beban lain-lain juga yang naik sehingga ini laba bersihnya malah tambah besar, tambah besar persentase naiknya. Ya, kalau kita lihat di sini beban pokoknya ini naik ya, namun ini beban usahanya turun. Ya, ini yang membuat tadi laba usahanya naik. Ya, kemudian ada penghasilan lain-lainnya juga meningkat sehingga laba bersihnya meningkat secara persentase maupun secara nominal. Nah, bagaimana dengan valuasinya pada saat video ini dibuat itu price to book value-nya dari 0,88 dan PE ratio-nya di 8,23. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya ini ya nggak yang paling rendah teman-teman, bahkan ini lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya kecuali 2017 dan 2013. Ya, untuk pairnya juga sama ini kemungkinan di average aja teman-teman ya. Di rata-rata aja. Nah, kalau untuk ROE-nya di sini adalah 10,7% dan kita bayarnya di 0,88 PBV, maka earning yield-nya kita adalah 12,15. Jadi ini masuk di range 10 sampai 15, terbilangnya masih wajar harganya teman-teman ya. Untuk dividen sendiri ini sebenarnya dibilang rutin iya tapi tidak rutin ya teman-teman ya. Karena pernah bolong ya, 2018 ini bolong ya, 19, 20, 21, 22. Jadi pernah bolong satu kali teman-teman ya di tahun 2018. Oke, untuk dividen terakhirnya ini ada di Juni ya, paymentnya yieldnya cukup tinggi 14,75%. Itu kalau kita cek di sini memang payout ratio-nya itu lebih besar daripada laba tahun tersebut ya. Jadi labanya cuman 27, dia baginya 115 atau 4 kali lipatnya dari labanya teman-teman ya. Jadi ini mengambil laba yang ditahan. Ya, nah untuk 2022 sendiri gimana? Belum ada informasi, namun nanti kan tadi ada RUPS ya 3 hari lagi. Ya, seandainya ini 100% aja teman-teman ya. Ini kan kalau kita lihat 3 tahun terakhir ya tinggi-tinggi semua. Seandainya 100% aja ya ini mungkin yieldnya akan 12%. Ini cukup lumayan teman-teman ya. Dan biasanya ini payment date-nya bulan Juni. Juni ya. Come date-nya Mei, Juni. Nah, untuk seasonality-nya teman-teman ya, kalau kita lihat di sini, ini kalau setiap tahun memang cenderungnya untuk turun, ya malah untuk naiknya malah kecil setiap tahunnya. Namun ini sudah 2023 sudah naik. Dan kalau kita lihat di sini potensi untuk kenaikannya ada di bulan April teman-teman ya, tinggi ya 70% dan Mei. Untuk Juni ini sama sekali nggak pernah naik ya. Jadi teman-temannya Juni ini nggak pernah naik. Jadi pasti turun atau ini 2017 nggak kemana-mana. Ya karena tadi habis payment date ya malah turun harganya teman-teman ya. Ini untuk seasonality ya. Jadi ada potensi di bulan April dan Mei. Untuk secara bandarmologinya ini dimiliki oleh Saratoga Investama Sedaya ini SRTG ya perusahaan TBK juga. Kemudian ada pemegang saham lainnya 36,14%, ada Persada Capital Investama, ada saham Treasury juga. Ini direksi dan komisaris yang memiliki saham di MPMX ini. Kalau kita cek jumlah pemegang sahamnya ini justru cenderung turun teman-teman ya. Cenderung turun ke Februari dari 20.000 menjadi 17.000. Untuk partisipasi asing di saham ini kecil teman-teman, jadi bisa diabaikan saja karena hanya 10 atau 9%. Nah, kita akan lihat dulu ya lebih detail apa yang terjadi di saham ini setahun terakhir. Ya, kalau kita cek di sini sebenarnya perubahannya nggak terlalu signifikan ya, hanya berpindah dari investor asing ke lokal 1,3% ya. Paling banyak
angka paling banyak adalah penambahannya di retail lokal ya. Ini kalau kita lihat kepemilikan sahamnya naik terus teman-teman ya. Naik terus sedangkan tadi jumlah kepemilikannya justru turun. Berarti ini yang menambah kepemilikan kemungkinan besar adalah orang yang sudah pegang saham. Jadi sudah pegang saham, dia menambah kepemilikannya. Karena ini bukan orang baru teman-teman ya. Ini justru malah berkurang. Ya, untuk yang lainnya sedang buang barang siapa? Ini yang nampung kan retail lokal ya. Yang buang barang ini adalah insurance uang besar, ada corporate juga uang besar teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini sedang distribusi teman-teman ya. Kemudian bagaimana untuk bulan Aprilnya tadi kan dari Maret ke Maret. Untuk Aprilnya ini kan baru 1 hari kerja bursa teman-teman ya. Dari 1 sampai tanggal 3 ini kan baru tanggal 3 hari ini ya. Kalau kita lihat di broker summary ini terlihat sedang distribusi juga teman-teman ya, sedang distribusi juga. Jadi ini pernah sempat naik. Nah, pada saat naik ini justru dia distribusi ya. Ini dia nurunin harga kemudian naik dia jualan terus teman-teman. Di sini jualan, di sini jualan. Ya, dan di sini dia jualan juga ya hari ini. Dia jualan juga. Jadi masih 1 hari masih juga dibilang distribusi ya. Nah, untuk secara teknikalnya teman-teman ya, kita lihat di sini likuiditasnya cukup lumayan 21,6%, 21,6 miliar per hari, sorry. Ya, kalau kita lihat di sini sedang sideways teman-teman, dia ranging aja di sini, ranging dari 980 kemudian ke di sini 1250 ya rangingnya ya, kira-kira di situ. Nah, kira-kira seperti apa nanti pergerakan harga sahamnya? Kalau boleh saya prediksi nanti kemungkinan bisa naik tuh di sini April ya, April bisa naik, kemudian dia turun, dia naik lagi ya sideways di sini teman-teman. Nanti bulan Juli turun lagi teman-teman. Kira-kira sih cuman ranging aja di sini teman-teman ya. Ini perkiraan dari saya teman-teman ya. Oke, kemudian terakhir kita akan masuk ke risamnya. Tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya terbilang flat ya karena nggak stabil naik dan nggak stabil turun ya. Kemudian kinerja jangka pendeknya turun, valuasi terbilang wajar, tidak rutin bagi dividen, meskipun ya hanya beberapa kali, hanya 1 kali nggak bagi dividen, namun kan tetap terbilang tidak rutin ya. Namun kalau misalnya bagi dividen ini forecastnya lumayan besar 12% ya. Untuk seasonality ada potensi naik di bulan April dan Mei. Untuk bandarmologi tadi dari Maret ke Maret sedang distribusi 1 April, sorry 1 sampai 3 April ya artinya cuma 3 April karena 1 sama 2 itu hari libur bursa sedang distribusi juga. Ya untuk teknikal tadi sedang ranging di 980 sampai 1250. Terakhir sekali disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham MPMX. Ya, silakan teman-teman wajib tetap melakukan analisa sendiri sebelum membeli atau menjual saham MPMX. Ya, mungkin sampai sekian dulu video analisa saham MPMX ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.